Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang sudah ngikutin perjalanan pelayanan saya, sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Tapi tolong saudara, jangan lupa di klik loncengnya supaya setiap ada video saya yang baru, saudara sudah ada notification-nya atau pemberitahuannya. Puji Tuhan, hari ini saya di Dusun Gedong ketemu sama Mbak Tumini. Mbak Tumini kebetulan seusia dengan anak saya yang pertama. Jadi sudah seperti anak saya jadinya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tumini, kita pengen tahu, kita ngulik ya kehidupan Mbak Tumini di masa lalu seperti apa. Kemudian bagaimana Tuhan memulihkan dia, bagaimana Tuhan membawa dia dan dia bisa lahir baru, bagaimana setelah dia lahir baru, apakah dia diam saja ataukah bagaimana pelayanannya dan bagaimana dia menemukan jodohnya. Karena begini, banyak sekali orang di luar sana Mbak Tumini, banyak anak-anak yang pada usia dia merasa dikejar dengan usia dan bingung kok belum ada calon suami atau calon suaminya menikahin dia. Kemudian ada yang mungkin masih belum punya pacar gitu ya, itu galau, bingung, saya ini ada jodoh apa enggak, bingung gitu. Padahal jodoh itu kan sudah ditakdirkan Tuhan, dikasih sama Tuhan, itu berkat dari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan gitu mempertemukan dua manusia kan, dua anak manusia. Nah kita pengen tahu nih bagaimana setelah dulu, bagaimana sampai Mbak Tumini ini bisa lahir baru, kemudian bagaimana pelayanannya. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Satu anugerah yang besar yang Tuhan kasih dalam hidup saya setelah saya mengalami proses saya lahir baru, saya diubah Tuhan hidup saya. Bukan berarti saya diam begitu saja, berserah, menyerah begitu saja karena hidup harus terus berkelanjutan, maka harus ada perjuangan yang harus kita capai ke depan seperti itu. Amin. Setelah saya ngalami hidup baru, ibaratnya dijamah Tuhan seperti itu, saya menjadi orang aneh di tempat ini. Kenapa aneh? Kenapa Mbak Tumini katakan aneh? Saya aneh karena beda dengan kekristenan yang memang selama ini di tempat ini, kekristenan yang turunan atau tradisi seperti itu. Orang-orang belum mengalami Tuhan, cuman kekristenan mereka karena mereka dilahirkan di keluarga Kristen. Nah, itu yang dinamakan roh agamawi. Ya, masih dengan roh agamawi. Seperti itu kan bagi orang sini juga aneh gitu loh. Saya mengalami dijamah Tuhan, saya dibaptis dengan Roh Kudus, padahal di gereja sini belum pernah ada seperti itu. Dan itu juga merupakan tantangan yang besar dalam hidup saya karena saya mengalami itu sendiri posisi saya. Nggak ada orang yang bisa saya curhat, nggak ada kakak rohani, nggak ada ibu rohani ataupun bapak rohani yang membimbing saya untuk saya terus mengalami Tuhan seperti itu. Karena hidup terus berlangsung, saya pun terus mengikuti perjalanan hidup saya di sini. Terus saya ada training sekolah Alkitab, di situ saya semakin bertumbuh dan saya nangkap sesuatu di situ, spirit yang Tuhan kasih, visi yang Tuhan kasih. Saya minta visi yang dari Tuhan, dan visi saya karena saya sudah merasa dipulihkan, saya punya visi untuk memulihkan orang-orang lain yang mengalami nasib sama seperti saya seperti itu. Ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya pas setelah saya mengalami hidup baru di zaman Tuhan. Pola saya bagi firman Tuhan saat saya harus mewakili pemuda di gereja sini, karena saya harus menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat di atas mimbar. Itu dulu di gereja lama, orang sini pun nggak bisa terima saat saya menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Kolose 3 tentang manusia baru. Di situ banyak yang kena. Ternyata saya waktu itu karena saya belum mengalami pemulihan total, ibaratnya melepaskan, meskipun saya sudah dijamah Tuhan udah gitu, cuman saya belum mengalami pelepasan. Jadi kepahitan itu ternyata masih ada. Masih mengendap dalam hati saya. Pas saya menyampaikan itu dengan suara lantang dan keras. Dan karena di sini masih
saya bilang kekristenannya Kristen tradisi, jadi nggak bisa terima dengan hal-hal baru seperti itu. Setelah saya selesai menyampaikan itu, saya pernah diseret dari mimbar. Wow. Diseret dari mimbar. Diturunkan dari mimbar. Iya, selesai langsung saya digeret. Tapi udah selesai. Udah selesai terus dia bawa saya ke konsistory, dia bilang gini, tadi itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak sesuai dengan Alkitab. Nah, gitu sama saya, cuman mana yang nggak sesuai, saya bilang. Kan memang kalau di dalam Alkitab itu nggak ada kata pendeta, Iya. penatua. Mereka sangat terus kayak gitu ya, saya cuma diam aja. Terus ada juga jemaat yang bilang saya karena memang hidupnya dia suka menggandakan uang, maksudnya melakukan uang. Iya. Seperti itu bisa kan, mengenai orang ini masih kurang gitu ya. Iya. Uang gitu. Seperti itu dia marah-marah. Tapi saya bisa buktikan karena sesuatu hal yang baru dari Tuhan itu akan kekal. Amin. Terus sesuatu yang dibuat manusia itu ya akan Tergerus. itu sampai Iya. pada suatu saat dengan seiring berjalannya waktu saya terus melayani sebagai pemuda di sini, juga di komisi pelayanan Pasis juga saya ikut terlibat di situ. Dan setelah itu saya sekolah misi, sekolah training Alkitab singkat seperti itu, karena lulusan saya cuma lulusan SMP, jadi saya nggak bisa di sekolah teologi gitu karena harus SMA, harus kuliah gitu, jadi saya nggak sempat mengenyam itu gitu. Jadi ambil yang training aja, dan pernah saya praktek juga sambil bekerja di Aceh. Nah, di Aceh di sana juga saya ketemu teman-teman yang mengalami sama dengan nasib seperti saya. Itu saya pernah cerita tentang kasih Tuhan sama mereka. Dan pada saat itu dia mau ikut ke sini. Cuman saya mikirnya nanti kalau saya tak bawa ke Jawa, gimana saya menghidupin dia? Matematika saya itu jalan gitu karena saya belum bekerja waktu itu. Saya nggak mengandalkan iman saya. Lah akhirnya dia pengen ngalami kasih Tuhan, terus saya mundur dari Aceh, itu ada tsunami. Nah, ada tsunami datang pas Desember itu. Tahun 2004 atau 2003 itu. Sekitar tahun itu saya mundur dari sana. Akhirnya saya dengar itu si anak kena tsunami. Iya, itu saya kasihan banget, dan di situ juga saya mengalami banyak hal dengan dia pas saat saya berbagi kasih dengan dia, karena dia sering kerasukan. Terus dia dari broken home, dia sering dilecehkan sama bapak tirinya dia. Seperti itu dia cerita, terus saya cerita tentang kasih Tuhan, dia mau rasakan kasih Tuhan. Tapi pas tengah malam saya tidur sama dia, itu dia merasa ada yang bangunin dia dan dia mau cuci saya. Cuman waktu itu roh saya itu kayak ada yang ngingetin, bilang gini, berdoa kamu. Saya cuma berdoa gini, Tuhan, saya serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam kamu, dan anak itu terpental. Dan paginya dia cerita, tadi malam ada yang bangunin saya, cuman saya terpental. Jadi dia sadar itu waktu itu. Jadi ya sayang sekali karena dia nggak tak bawa ke Jawa. Coba seandainya itu tak bawa, mungkin masih selamat sampai hari ini. Iya, terus singkat cerita saya pulang dari Aceh. Saya terus pelayanan di salah satu yayasan. Di situ juga saya membimbing adik-adik rohani saya, ada adik-adik tingkatan saya yang sekolah di situ. Dan di situ juga ngalami banyak hal. Ada yang dari broken home, ada yang ngalami kebanyakan itu dari broken home. Dari broken home, kecewa dengan orang tua, nggak diperhatikan seperti itu. Ada yang kecanduan seks, ada yang seperti itu, ada yang sakit ngeluarin busa itu. Ini ayang epilepsi Seperti itu, sampai saya ngurusin sampai kurus badan saya karena nguras waktu, nguras tenaga seperti itu, dan dia juga udah kecanduan obat. Waduh, Seperti itu. Luar biasa. Jadi, ya. Nah, terus setelah menjalani kehidupan itu, bagaimana Tuhan mempertemukan Mbak Tumini sama Mas Musa? Di tempat itu ceritanya saya di situ mengabdikan diri kurang lebih itu 3 tahun saya jadi staf di situ. Dan kebetulan suami saya sekarang ini belum punya suami sih, cuman
saya pas waktu itu saya udah umur, kalau orang Jawa bilang, karena saya nikah itu umur 26 tahun. Ya, sudah umur kalau wong Udah desa umur, iki. wong desa. Orang Dibilang desa tuh udah perawan tua, wis tua. Dibilang seperti itu. Ya, sempat terbenak dalam hati saya untuk pasangan hidup. Cuman saya yakin, saya ingin Tuhan kalau Engkau kasih pasangan hidup untuk saya, harus yang lebih dewasa dari saya rohaninya, untuk lebih membimbing saya mengenal Amin. jalan-jalanmu, menggenapi rencanamu dalam hidup saya, seperti itu. Nah, itu bukan proses yang mudah ya, saya ketemu dengan suami Pak Musa. Dulu itu dia memang angkatan 3 dari sekolah training Alkitab itu dia udah mbah saya itu, karena dia angkatan 2, saya angkatan 9. Oh iya, udah Jadi jauh. jauh beda, jauh sekali gitu. Nah, dia sering datang ke situ ngajarin adik-adik atau ngajarin adik-adik kelas saya. Dia belajar tentang Islamologi sama tentang daur ulang kertas. Oh, oke. Nah, seperti itu. Terus pas suatu saat itu ada acara di sekolah itu, terus ada seminar 7 pintu gerbang itu yang Pak Daniel Alexander. Nah, dulu kan kalau malam itu ada acara bakar ikan, bakar apa gitu. Itu cuman saya itu apa ya, maksudnya terlintas dalam pikiran saya, ini orang Surabaya, dia udah senior, ibaratnya bagi saya dia senior, kok dia mau apa ya, membuat terkesan saya, dia mau suruh bersih-bersih itu loh, yang buat Berjepit ikan. iya, kotor sekali terus hitam, itu dia Mau bersihin. Iya, bersihin itu membuat saya salut itu. Itu awal mungkin jatuh tapi itu saya pendam gitu, terus sering sama teman-teman staf itu dikerjain, cuman jaim gitu jaim gitu ya. Masa orang kota kok mau sama saya, Oh, itu desa, ngomong gitu. desa, apalagi belum tahu masa lalu saya itu. Iya. Juga kadang masih Membuat minder ya. minder saya gitu. Terus berangsurnya waktu saya keluar dari Pondok Penuhe, dan Pak Musa itu memang di Surabaya, dia ada bengkel tambahan dan juga tinggal sama ibunya sama kakaknya satu. Terus pas waktu itu saya kerja sama kakak rohani saya yang juga dari Banyuwangi, itu dari di Sidoarjo, di Wedoro dulu. Itu buka warung makan di situ, saya suruh bantuin di sana, jadi saya bantuin di sana. Nah, ternyata dari itu membuat kita semakin dekat gitu. Witing Trisno jalaran saka kulino. Ya, seperti itu. Saat saya mengalami kesusahan pas saat saya di Sidoarjo, seperti itu. Terus pernah buka kafe juga sama kakak rohani saya, dan di situ saya dilepas sendiri. Banyak mengalami hal juga, ada pemabuk tengah malam datang itu, padahal saya seorang cewek sendiri, itu ketakutan sempat ada seperti itu. Terus harus ngangkat meja yang besar-besar pakai kepala itu, tak sembunyiin sama kursi-kursi itu. Jadi saya buka jam 6 sore, tutupnya jam 1 malam. Wow. Nah, itu di dekat alun-alun Jalan Sugiono di Sidoarjo. Itu pas terjadi lumpur itu di sana. Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo. Singkat cerita di sana mulai berkembang itu kafe, mau dibooking untuk itu, cuman saya angkat tangan karena saya sendiri ngerjain. Terus pas suatu saat karena capek saya jatuh sakit. Nah, kakak rohani itu saya minta tolong tapi dia nggak pernah datang. Sampai saya sakit nggak bisa ngapa-ngapain, cuman mau nggak mau saya harus call ini sama Pak Musa, Mas Musa itu. Cuman saya sempat pernah dibawa ke rumahnya, dikenalin sama ibunya. Terus pas saya sakit dibawa ke rumahnya, terus diobatin, diterapi gitu. Jadi saya merasa kok gitu perhatian sama saya. Terus akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan apa ini memang dari Engkau, menyatakan lagi pengakuan lagi. Pas saat seperti itu udah kafe tutup, saya bilang udah saya nggak sanggup lagi melanjutin kafe, saya mau pulang aja ke Salatiga. Terus saya pas mau pulang ke Salatiga, ternyata bapaknya Mas Musa ini sakit. Wah sakit, terus gantian saya yang harus merawat ibunya. Belum jadi menantunya, harus merawat ibunya. Nah, mulai dari situ ibu
yang jadi mertua saya, mulai dari itu dia taruh perhatian itu sama saya. Seperti itu, dia sayang sekali sampai akhirnya kita ke jenjang pernikahan. Jadi, ke jenjang pernikahan itu bukan juga suatu hal yang mudah bagi kita. Kita nikah di sini dan kita surat-suratnya ngurus sendiri. Pas waktu itu juga ada hal-hal yang bagi saya itu, karena saya bawa orang baru di tempat ini, di tempat baru sini, ibaratnya bagi Pak Musa. Terus itu kayak ada apa ya, maksudnya apa ya, yang menghambat kita ngurus-ngurus surat itu, karena dulu kita belum ada sepeda motor, kita pinjam sepeda motor. Sempat sepeda motor itu remnya blong, terus sempat sampai di Magelang, terus kita balik pulang sepeda motor kita tuntun posisi mati sampai di turunan ini, di gumuk ini, itu dia hidup lagi, ngepot gitu. Itu ngeri sekali itu kejadian itu. Saya cuma ngomong, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan. Ada sempat namanya Bapak Citra udah meninggal, dia yang tolongin pegangin sepeda motor itu, padahal itu dituntun loh. Kok bisa langsung hidup sendiri ya? Gitu. Terus habis itu cuman kita berhentikan ngurus surat, terus kita pulang ke rumah. Terus tiba-tiba itu kan dulu kan belum ada wifi, HP masih HP jadul, harus cari sinyal. Di tempat saya, di depan rumah saya itu ada tumpukan batu, Pak Musa cari sinyal di situ. Itu musimnya enggak itu, maksudnya Pak Musa di tempat yang enggak licin gitu loh, di tempat sing mapan gitu. Dia berdiri di situ, dia itu tapi kayak diseret, ininya luka semua. Saya cuma ini apa lagi ini, Tuhan saya. Oh, luar biasa ya. Jadi sempat kayak gitu. Ada roh jadi ganggu, roh ada jahat. yang ganggu seperti itu. Terus pas kita mau nikah, kita cari lain waktu hari, terus kita jalan, oke, semuanya. Terus kembali lagi sama orang desa, namanya tradisi kan masih ngikutin tradisi agamawi nenek moyang seperti itu masih pakai. Kalau mau nikah harus ke kuburan dulu. Wow. Nah, harus ke kuburan, istilahnya bersihin tempat pusarane mbahnya harus bersihin dulu, ibaratnya kayak minta doa restu, tapi kita nggak lakukan itu. Terus pernah dibeliin bunga untuk mandi sebelum kita manten nikah. Kita nggak mau, kita tolak itu semua. Jadi kita berpegang teguh kalau kita memang hidup sudah diubahkan Tuhan, baru harus tinggalkan yang lain. Tradisi-tradisi yang nggak sesuai dengan ajaran Tuhan, nggak sesuai dengan ajaran Tuhan, ya kita tinggalkan seperti itu. Jadi Tuhan sampai bawah sampai hari ini, itu hal yang luar biasa. Nah, kan Mbak Tumi ini juga mengalami waktu awal pulang ke dusun ini kan ke Gedong itu mengalami pergumulan yang ada penolakan dari warga, karena Panjenengan kan lahir baru nih, mereka merasa ini orang udah gila kali, gitu ya. Jadi mereka menolak gitu. Ya memang itu roh agamawi. Terus bagaimana setelah Mbak Tumini dengan Mas Musa di sini melayani, ada perubahan nggak? Ya puji Tuhan, kita ada beberapa anak dulu mulai tahun itu Pak Musa kesini itu anak saya umur 1,5 tahun, kita bawa, umur 9 bulan kita bawa ke sini. Terus kira-kira 1 tahun itu anak saya umur 1 tahun, itu ada persekutuan, kita ada persekutuan untuk anak-anak muda. Di situ banyak anak-anak muda yang mengalami Tuhan. Nah, puji Tuhan, itu tuh. Jadi kan Gedong ini tidak menjadi satu dusun yang banyak lagi roh agamawi, tapi sudah ada anak-anak muda. Saya juga yang seperti 2 minggu lalu ya, waktu 2 minggu lalu saya melayani di sini ibu-ibu yang di Pawon itu, kita janjian dan saya nginap di sini. Terjadi banyak sekali pelepasan. Jadi memang mereka butuh kita di dusun-dusun ini, butuh kita untuk membantu mereka untuk lebih dekat Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi tentunya ya. Jadi saya merasa kehadiran saya di sini dengan tim itu, saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa, Mbak Tumi. Kita sebelumnya kan nggak pernah kenal, tapi bagaimana Tuhan menuntun saya sampai ada di lereng gunung ini, ketemu di dusun-dusun ini, dan ketemu Panjenengan pertama kali orang di Gedong yang saya kenal itu Panjenengan. Ketemu dan kita langsung bisa
bisa ada connect ya. Jadi roh kita mungkin sama, jadi bisa connect sehingga kita bisa bersinergi dan bisa melakukan pelayanan ke masyarakat di sini. Dan saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan Mbak Tumini dan Pak Musa yang luar biasa, yang sudah mengalami Tuhan, ada pemulihan. Jadi sebelum saya datang pun sudah, waktu Pak Musa membantu para pemuda itu di ibadah pemuda dan terjadi pemulihan, mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Kemudian kemarin saya pikir dari sedikit kelompok yang kecil itu Tuhan akan bawa, akan semakin lebih besar, semakin besar dan semakin besar, dan spirit dari gedong itu akan menyebar ke dusun-dusun yang lain, supaya di dusun-dusun yang saya lewati dan saya layani, mereka juga merasakan kehadiran Tuhan, karena mereka juga anak-anak Tuhan yang pastinya mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, karena kita dalam hidup itu kita tidak bisa hidup sendiri, dan kita tidak mungkin berjalan dalam kehidupan kita tanpa Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti kita jungkir balik jatuhnya, gelundung jatuh, sudah jatuh ketimpa tangga, masuk jurang lagi, ketimpa lagi rongsokan bangunan, waduh. Parah kan. Nah itu, tapi itu dulu kehidupan saya yang dulu, Mbak Tumini, saya mengalami hal-hal yang seperti begitu, yang saya bilang hancur, benar-benar hancur hidup saya. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, kita bisa bertemu, dan Pak Musa juga seorang murtadin, sehingga dia juga bisa mengerti saya seperti apa, kita bisa berkolaborasi yang menjadi tim yang luar biasa. Terima kasih banget Mbak Tumini, dan terima kasih saudara yang sudah nonton, dan saudara mungkin sedang mengalami pergumulan seperti Mbak Tumini ini tadi, yang memikirkan bagaimana jodoh saya. Jangan saudara takut, karena Tuhan itu Bapa yang baik. Dia sudah menyediakan buat saudara. Saudara mau butuh konseling, saudara bisa kontak saya di 081 225 198 945. Terima kasih saudara, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.